Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mindawati dengan NIM F1G1200007. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang berjudul pengadaan proyek pengelolaan, yang dimana pentingnya manajemen pengadaan proyek. Pengadaan berarti memperoleh barang dan jasa dari sumber luar. Istilah procurement banyak digunakan dalam pemerintah. Banyak perusahaan swasta menggunakan istilah pembelian dan outsourcing. Nih, ada 4 proses utama dalam manajemen pengadaan proyek, yaitu pertama itu merancang manajemen pengadaan, melibatkan penentuan apa yang harus dilibatkan, kapan serta bagaimana melakukan pengadaan, memperoleh tanggapan penjual, memilih penjual dan pemberian kontrak. Begitu itu mengontrol pengadaan, melibatkan pengelolaan hubungan dengan penjual, memantau kinerja kontrak dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Yang keempat itu pengadaan penutupan, melibatkan penyelesaian setiap kontrak dan perjanjian termasuk penyelesaian item terbuka. Nah, perencanaan pengadaan melibatkan identifikasi kebutuhan proyek mana yang paling baik dipenuhi dengan menggunakan produk atau layanan di luar organisasi. Berikut ini alat dan teknik untuk merencanakan manajemen pengadaan. Beberapa alat dan teknik tersedia untuk membantu manajer proyek dan timnya dalam merencanakan manajemen pengadaan, termasuk analisis make or buy, penilaian ahli, dan riset pasar. Yang pertama itu analisis make or buy adalah teknik manajemen umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi harus membuat produk atau melakukan layanan di dalam organisasi atau membelinya dari orang lain. Yang kedua itu penilaian ahli. Para ahli, baik dari dalam maupun luar organisasi, dapat memberikan saran yang sangat baik dalam merencanakan pembelian dan akuisisi. Nah, ketiga itu riset pasar, sangat penting dalam perencanaan pengadaan. Yang berikutnya itu, di sini rencana manajemen pengadaan adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proses pengadaan akan dikelola, mulai dari pengembangan dokumentasi untuk melakukan pembelian atau akuisisi di luar hingga penutupan kontrak. Nah, bahan-bahan berikut dapat dimasukkan dalam rencana manajemen pengadaan. Yang pertama itu pedoman untuk jenis kontrak yang akan digunakan dalam situasi yang berbeda. Kedua, dokumen pengadaan standar atau template yang akan digunakan jika ada. Ketiga, pedoman sebuah struktur rincian pekerjaan kontrak, surat pernyataan kerja, dan dokumen pengadaan lainnya. Keempat itu peran dan tanggung jawab tim proyek dan departemen terkait seperti departemen pembelian atau hukum. Yang kelima itu paduan yang menggunakan estimasi independen untuk mengevaluasi penjual. 6 itu saran untuk mengelola beberapa penyedia. Baik. Berikut ini pernyataan kerja SAW adalah deskripsi pengerjaan yang diperlukan untuk pengadaan. Beberapa organisasi menggunakan istilah pernyataan kerja untuk dokumen yang menjelaskan pekerjaan internal juga. Nah, pengendalian pengadaan memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak. Hubungan kontrak adalah hubungan hukum yang berarti tunduk pada undang-undang kontrak negara bagian dan federal. Sangatlah penting bahwa profesional hukum dan kontrak yang dapat dilibatkan dalam penulisan dan administrasi kontrak. Nah, penting untuk mengikuti praktik baik lainnya yang terkait dengan pengadaan proyek. Pertama itu perubahan pada bagian manapun dari proyek perlu ditinjau, disetujui, dan dokumentasi oleh orang yang sama dengan cara yang sama seperti mereka menyetujui bagian asli dari rencana. Yang kedua itu evaluasi setiap perubahan harus mencakup analisis dampak. Yang ketiga memiliki rencana cadangan jika sistem baru tidak berfungsi sesuai rencana. Yang terakhir itu beberapa alat dan teknik dapat membantu dan administrasi kontrak seperti sistem kontrol, perubahan kontrol formal, tinjauan kinerja pengadaan yang dilakukan pembeli, inspeksi atau audit, pelaporan kinerja, sistem pembayaran, administrasi klien, dan sistem manajemen catatan. Nih, banyak perusahaan sekarang menggunakan perangkat lunak yang canggih untuk membantu manajemen pengadaan. Istilah e-procurement seringkali menggambarkan berbagai fungsi pengadaan yang kini dilakukan secara elektronik sebagai berikut. Yang pertama itu ERP berbasis web atau perancang sumber daya elektronik, yaitu membuat dan menyetujui permintaan pembeli. Yang kedua MRO atau maintenance, repair, dan overhaul,
sama seperti ERP, hanya saja barang dan jasa yang dipesan adalah persediaan MRO yang tidak terkait dengan produk tertentu. Yang ketiga itu e-sourcing, yang keempat e-trading, yang kelima e-informing, yang keenam pelengangan elektronik terbalik, yang tujuh itu emergency test. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.